Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Rizky Okta Adilaksa dengan NIM 2022-11071. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang order system dan penetapan waktu sampling pada mata kuliah sistem kontrol digital dan optimal. Kita masuk ke pendahuluannya, di mana terdapat latar belakang dan tujuan pembahasan mengapa kita harus mempelajari order system ini. Nah, untuk latar belakang di sini ada 4, yaitu perkembangan sistem kontrol digital dan perannya dalam teknologi modern. Kemudian pentingnya memahami order system dalam menganalisis dan mendesain sistem kontrol. Kemudian signifikansi waktu sampling dalam sistem digital untuk menjaga stabilitas dan performa. Kemudian tantangan dalam menentukan parameter yang optimal dalam sistem kontrol. Kemudian tujuan pembahasan kita kali ini yaitu untuk memahami konsep order system dalam sistem kontrol digital, kemudian menganalisis pengaruh order system terhadap stabilitas dan respon sistem, kemudian mempelajari konsep penetapan waktu sampling dalam sistem digital, kemudian menjelaskan hubungan antara waktu sampling dan performa dalam sistem kontrol, kemudian menganalisis strategi optimasi dalam pemilihan waktu sampling berdasarkan order system. Untuk konsep dasar order system di sini, untuk definisinya itu ada dua. Order system ditentukan oleh derajat tertinggi pada penyebut fungsi transfer, kemudian berhubungan langsung dengan karakteristik dinamika sistem. Kemudian untuk klasifikasi sistem berdasarkan order itu ada 3, yaitu untuk sistem order 1, sistem order 2, dan sistem order lebih tinggi. Nah, untuk sistem order 1 hanya memiliki satu komponen penyimpanan energi. Kemudian untuk sistem order 2, dia memiliki 2 elemen penyimpanan energi sering digunakan dalam model yang memiliki osilasi. Kemudian untuk sistem order lebih tinggi, dia memiliki lebih dari 2 elemen penyimpanan energi, kompleksitas analisis meningkat. Nah, kemudian untuk sistem order 1 dapat dilihat untuk fungsi transfernya yaitu GS K per TS per 1. Untuk karakteristik utamanya dia respon eksponensial, kemudian dia tidak mengalami overshoot. Kemudian parameter utamanya itu konstanta waktu. Dapat dilihat pada gambar grafik tersebut, dia tidak mengalami overshoot. Dia langsung dari titik 0 sampai menuju ke 1 dan dia tidak mengalami overshoot. Nah, kemudian lanjut ke sistem order kedua. Nah, untuk fungsi transfer umum dapat dilihat. Kemudian untuk karakteristik umumnya di sini dia memiliki damping rasio yang fungsinya untuk menentukan tingkat osilasi. Kemudian memiliki natural frequency berfungsi untuk menentukan kecepatan respons, dan pada sistem order 2 di sini dia memiliki overshoot. Overshoot yang terdapat pada ini ada kursor saya di atas nih. Kemudian ada settling time waktu ini. Kemudian terdapat rise time. Nah, kemudian untuk sistem order tinggi, fungsi transfer umumnya dapat dilihat seperti rumus tersebut, yang dimana variable n ini adalah sistem order tinggi tersebut. Kemudian untuk karakteristik umumnya yaitu dia memiliki tingkatan lebih kompleks, kompleksitasnya meningkat. Kemudian dapat direduksi menjadi sistem order lebih rendah dengan menggunakan metode aproksimasi. Nah, metode aproksimasi itu seperti pada rumus tersebut, ketika n-nya itu adalah 5, ketika sistem ordernya itu nilainya adalah 5, maka dia akan berkurang terus. Kemudian untuk ketika dia memiliki lebih dari 2 elemen penyimpanan energi, kemudian modelnya lebih kompleks dan sulit untuk dianalisis secara langsung. Umumnya diaproksimasi sebagai sistem lebih rendah untuk menyederhanakan analisis. Kemudian untuk contoh pada sistem order tinggi, dia digunakan untuk sistem pesawat terbang, jaringan listrik, serta sistem robotik multilink. Nah, untuk penetapan waktu sampling di sini definisinya terlebih dahulu adalah waktu sampling adalah interval antara pengambilan data dalam sistem digital. Kemudian kriteria pemilihan harus memenuhi kriteria Nyquist agar tidak terjadi aliasing. Kemudian disesuaikan dengan dinamika sistem dan bandwidth sinyal. Kemudian ada efek kesalahan sampling. Jika nilainya itu terlalu kecil, maka dia akan mengalami aliasing atau distorsi data. Kemudian jika nilainya terlalu besar, maka dia akan boros daya komputasi tanpa peningkatan performa. Kemudian untuk studi kasusnya,
Contohnya adalah pada kontrol suhu dengan PID digital. Deskripsinya itu suatu ruangan dikontrol suhunya menggunakan sensor suhu dan pemanas otomatis. Sistem ini bertujuan menjaga suhu ruangan stabil pada nilai tertentu. Kemudian model matematisnya dapat dilihat persamaannya. Kemudian penetapan waktu samplingnya itu sensor suhu membaca data setiap 1 detik untuk menghindari overshoot. Kemudian menggunakan aturan Nyquist dengan mempertimbangkan respons thermal ruangan. Seperti yang saya jelaskan tadi pada sistem order 1, dia tidak memiliki yang namanya overshoot. Maka di sini fungsi sensor suhu yang bekerja berkala tiap 1 detik sangat penting. Kemudian untuk studi kasus pengendalian motor DC. Kemudian deskripsi motor DC dikendalikan oleh microcontroller menggunakan kontrol PID digital. Nah, tujuannya itu untuk menjaga kecepatan putaran tetap stabil, meskipun ada beban yang berubah. Untuk persamaannya dapat dilihat pada rumus tersebut. Nah, untuk penetapan waktu sampling diatur dalam rentang 1-5 mikrosekund untuk respons cepat. Menggunakan encoder untuk membaca posisi dan kecepatan motor, kemudian dipilih sesuai dengan karakteristik kecepatan dan akselerasi motor. Nah, kemudian untuk studi kasus sistem robot multilink, ini untuk sistem order tinggi. Lengan robot dengan beberapa sambungan dikendalikan oleh algoritma kontrol digital. Kemudian setiap join memiliki aktuator dan sensor posisi untuk koordinasi gerakan. Dapat dilihat untuk persamaan fungsi transfernya. Kemudian untuk penetapan waktu sampling, sensor posisi membaca data setiap 5 mikrosekund sampai 10 mikrosekund agar respons gerakan lebih halus. Kemudian untuk waktu sampling dipilih untuk menghindari delay dalam pergerakan robot. Nah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan, order system menentukan kompleksitas dan dinamika respons sistem. Pemilihan waktu sampling yang tepat sangat penting untuk performa optimal. Kemudian, studi kasus yang telah saya sampaikan tadi menunjukkan bagaimana konsep ini diterapkan dalam sistem nyata seperti kontrol suhu, motor, dan robotika. Kemudian, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.